kalau kalian perhatikan di sini spare part untuk area kaki-kakinya, oli-olinya, filter, dan persiapan untuk overhaul gearbox matic-nya. Oke. Nah, kita akan lihat apa-apa saja yang sudah kita persiapkan. Kita udah beres untuk pengecekan area kolong ya. Kita udah lihat area kaki-kaki, matic. Nah, sekarang mobil mulai diturunkan. Kita akan checking untuk area mesinnya. Kita akan lihat untuk kondisi mesinnya, apa-apa saja yang bakalan kita lakukan, yang bakalan kita ganti. Oke. Mobilnya sudah ke bawah sekarang. Nanti kalian bisa ikutin saya sini. Ini engine 112 V6 dengan kapasitas cc 2600 cc. Nah, untuk Mercedes-Benz E260 Elegance tahun 2005 ini dia masih mengadopsi dalam sistem pengeremannya adalah SBC, Sensotronic Brake Control. Nah, itu sebetulnya yang dijadikan isu di pasaran. Hati-hati bro, kalau 211 non facelift SBC-nya. Oke. Sensotronic Brake Control. Nah, sebetulnya tidak adil juga kalau kita menghakimi W211 yang menjadi isu adalah SBC. Kita bahas W211 non facelift ya. Karena SBC itu sendiri pada zamannya itu merupakan teknologi terbaru yang Mercedes-Benz luncurkan. Oke. Kenapa menjadi isu di kita? Karena dulu harga SBC-nya, Sensotronic Brake Control, itu mencapai 40 jutaan. Oke. Kalau sekarang harganya nggak semahal itu. Dan di manakah yang namanya SBC itu? Ini dia nih. Ini namanya SBC. SBC, oke? Sensotronic Brake Control. Nah, ini namanya SBC nih. Nah, sebetulnya SBC itu apabila ada masalah, kita harus runut. Masalahnya tuh dari mana? Apakah dari pressure-nya? Apakah dari temperaturnya? Apakah dari software yang sudah tidak update atau apa? Atau misalkan memang SBC sendiri sudah minta diganti full set. Nah, kita harus cek lebih detail untuk SBC. Kalau mobil ini SBC-nya sudah saya cek ya, pressure-nya alhamdulillah maksimal, dia di angka 90 lebih. Tapi tetap nanti SBC ini akan saya cek lebih detail lagi dan akan saya lakukan bleeding untuk area pengeremannya. Oke, ini untuk SBC. Jadi kalian nggak usah takut Mercedes-Benz W211 non facelift kalau jebolan real auto Benz tidak ada isu untuk SBC. Pasti gua make sure harus dalam kondisi yang prima SBC-nya. Oke, sekarang kita lihat sini lagi. Tadi sudah beres pembahasan SBC ya. Nah, jadi nanti full tune up itu kita bakalan melakukan pergantian seperti puli-pulinya di sini kita bakalan ganti, fan beltnya bakalan kita ganti juga. Nanti termasuk ya selang karet-karet seperti ini nih, karet radiator, selang-selang tadi ya yang ada di area mesin. Kita bakalan cek satu persatu nih, karena mengingat umur mobil tersebut sudah 15 tahun. Kalau ada selang A, selang B, selang C, selang D sudah tidak bagus, kita ganti. Kita ganti selang-selangnya juga. Oke. Nah, cerita mobil ini ya. Ini tuh perintilan beberapa tuh kemarin sudah saya posting ya. Saya bilang ini mobil perintilannya kemarin sudah hampir habis 10 juta. Ya, perintilannya aja loh. Apa aja? Talang air depan, talang bagasi, itu original Mercedes-Benz loh ya. Lalu door jack itu pintu-pintunya, 4 pintunya door jacknya sudah saya ganti, original Mercedes-Benz. Itu pun harganya mahal, kalian bisa cek. Makanya saya bilang mobil ini kemarin perintilannya aja sudah habis 10 juta. Dan itu sudah saya upload di video sebelumnya. Oke. Nah, kita lihat lagi nanti apa di sini. Nanti ini cover engine ini nih, ini bakalan kita buka ya. Kita buka, ada intake di sana, kita bongkar. Kita bersihin ruang intake-nya. Kalau ada yang harus diganti di area intake, kita ganti. Oke. Cover klepnya kita bongkar.
kalau kita mau ngomongin perfect area engine, kalian kalau lagi cek mobil, jangan cuma melihat bersihnya cover plastik ini. Ini saya tegasin lagi ya, jangan cuma ngelihat bersihnya cover plastik ini, karena ini nggak ada artinya. Ini kalian bisa lihat aja nih, ini kan area mesinnya bersih ya, bersih loh. Dan di sini pun tidak ada kebocoran nih, kalian bisa lihat di sini. Di sini pun tidak ada kebocoran tuh, karena saya lihat ini dia baru ganti seal cover klep nih. Tapi nggak rapih, nanti bakalan saya bongkar lagi cover klepnya, karena bakalan saya cek untuk area dalaman cover klepnya. Nah, jadi jangan cuman melihatnya cover plastik ini. Yang akan saya lakukan adalah apa? Kita akan cek apa yang ada di bawah cover plastik ini. Oke, artinya apa? Ada cover klep. Kita buka cover klep, ada apa? Ada noken as, ada rocker arm dan lain-lain. Nanti bakalan kita cek semua, termasuk intake-nya. Nah, sekarang ini coba kita buka ya. Kita buka untuk cover plastiknya ini. Nah, ini saya buka. Nah, inilah yang harusnya kalian make sure. Inilah yang harusnya kalian cek dan kalian perhatikan seperti apa kondisi engine 112-nya. Nggak bisa cuma nerawang ngelihat begini, nggak bisa. Oke, kita harus cek detail bagian per bagiannya. Nah, ini saya taruh dulu ya untuk cover engine-nya. Nah, jadi inilah nanti yang akan kita cek detail. Oke. Nah, ini dia. Untuk pengapiannya, ini coil-coilnya ada 6 pieces, nanti kita bakalan cek juga. Ini nanti intake-nya nih. Intake ini bakalan saya buka, saya belah. Kita lihat intake-nya. Yang pasti karena pembakaran ya, kotor kita bersihin. Ada yang perlu diganti, untuk area intake pun bakalan kita lakukan. Oke. Nanti cover klep ini pun bakalan saya bongkar. Cover klep ini ya, cover klep kiri dan kanan. Kita lihat apakah bagus nggak dalemannya. Jangan sampai kayak kemarin yang 203, begitu kita cek, oh ternyata noken asnya sudutnya sudah ada yang kemakan. Kalau begitu kita ganti. Oke, itu namanya perfect engine. Kalau tune up doang itu gampang. Tapi kalau sampai saya bilang perfect engine melebihi tune up, kita cek detail area engine ini. Oke. Nah, kita lihat di sini. Kalau engine 112 yang saya bilang ya, apakah ada pengentalan oli atau enggak? Sebenarnya setiap saya beli mobil pasti saya cek. Saya ceknya apa? Saya buka tutup ini dia. Untuk oli mesin. Ya. Nah, kenapa kemarin yang coupe kok saya baru bisa tahu setelah cover klepnya dibuka? Karena begitu kita buka tutupnya ini nggak kelihatan, karena dia nekuk begitu loh. Tapi kalau ini kalian bisa lihat sini, di sini tidak ada yang namanya pengentalan oli tuh, sudah kelihatan tuh. Oke, di sini aman. Nah, karena gampang buka ini langsung kelihatan tuh, kelihatan. Kalau kemarin yang coupe agak susah, jadi saya tahunya ada pengumpalan oli setelah cover klepnya saya bongkar. Oke, itu coupe mobil muda. Akhirnya kita overhaul engine. Saya ganti dalemannya, crash, baru dan original. Nah, inilah pembahasan untuk area engine ya. Nanti pun sama untuk area radiator pun bakalan kita bongkar, kita cek apakah masih layak atau enggak radiatornya. Kalau enggak layak kita ganti. Oke, jadi tadi kita sudah cek ya untuk area kolongnya, kita lihat kaki-kaki dan matic. Lalu tadi kita lihat juga untuk area engine, yang tadi saya bilang engine 112-nya tuh udah saya buka cover plastik ya. Jadi kalian bisa lihat lebih jelas. Oke, yang terlihat. Tapi nanti yang terlihat itu bakalan saya bongkar. Saya akan make sure semuanya harus dalam kondisi yang baik dengan pergantian spare part. Oke, bukan diakal-akali. Nah, setelah tadi kita melakukan general check up, sekarang saya akan membuktikan sebetulnya spare partnya udah saya siapin. Saya kemarin udah order berapa hari, akhirnya alhamdulillah hari ini sudah terkumpul semua spare part yang akan dibutuhkan.
Saya bilang apa? Ini belanjaan spare part tahap pertama. Karena dalam saya bilang perfect condition all bagiannya. Sekarang kita bahas untuk matic mesin kaki-kaki electrical. Dalam proses menggarap itu pasti ada aja susulan-susulan spare part. Tiba-tiba oh ternyata ini begini, kita beliin lagi. Oh begini, kita beli lagi. Makanya ini baru spare part tahap pertama. Meskipun udah sebanyak ini. Oke, kita sekarang akan mulai bahas apa-apa saja yang sudah saya siapkan berdasarkan general check up yang sudah saya lakukan. Oke. Tadi saya bilang ya, kurang bagus alias rusak, saya ganti. Mau rusak aja saya ganti. Garis bawahi ya. Rusak saya ganti, mau rusak saya pun lakukan pergantian spare part. Oke, kalian bisa ikutin saya sini. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Di sini ada shock breaker. Ini shock breaker belakang original Bilstein, made in Jerman. Nah, ini shock breaker belakangnya pun saya ganti kiri kanan. Nah, di sini ada apa lagi? Di sini ada arm besi. Ini arm besinya pun saya ganti kiri kanan. Oke. Ini arm besi. Lalu di sini ada link stabil. Ini link stabil pun saya ganti kiri kanan ya, link stabilnya. Lalu kita lihat lagi apa di sini? Di sini ada terot. Terotnya pun saya ganti kiri kanan. Oke. Ini terot. Di sini ada long terot, saya ganti juga. Terot dan long terot itu satu kesatuan. Jangan kalian pisah-pisahin. Kalau ternyata long terotnya kurang bagus, terotnya lumayan, ganti semua. Karena yang namanya kaki-kaki itu saling mengalahkan. Jangan sayang kalau kita ingin mendapatkan kenyamanan yang sempurna. Oke? Baru kalian bisa merasakan senyaman apa Mercedes-Benz ini. Oke? Nah, ini terot long terot. Lalu kita lihat di sini apa? Nah, ini ada oli mesin. Oli mesin saya menggunakan Mobil One. Mobil One dengan saya 5W50. Nah, di sini saya menggunakan yang full sintetik. Oke? Untuk oli mesin saya pakai Mobil One. Kenapa sekarang saya pakai Mobil One untuk oli mesin? Saya punya alasan tersendiri. Berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah saya lakukan. Oke? Jadi untuk oli mesin saya menggunakan Mobil One. Nah, di sini ada engine mounting kiri kanan. Ini pun akan kita ganti ya untuk engine mountingnya. Nah, lalu di sini ini dia, ini oli matic. Oli maticnya saya menggunakan Mercedes-Benz. Oke. Ini oli maticnya kita pakai Mercedes-Benz untuk gearbox matic 7226. Oke. Nah, lalu ada apa lagi di sini? Di sini ada lagi oli. Ini oli matic. Nah, di sini ada lagi oli rem. Oli remnya pun saya menggunakan dot 4 ya. Ini Mercedes-Benz. Oke. Ini Mercedes-Benz. Lalu oli gardan udah kita siapkan juga di sini. Lalu oli power steering. Oli power steering pun saya pakai original Mercedes-Benz. Nah, di sini lalu kita lihat lagi ke sini. Ini saking banyaknya nih jadi saya bingung nih ya. Nah, di sini ada filter AC. Filter AC pun kita ganti ya. Ini filter AC-nya pun kita ganti. Lalu di sini ada filter udara. Filter udara pun kita bakalan ganti juga. Nah, di sini ada disc brake. Ini disc brake kita ganti juga. Ini untuk disc brake depan, kiri kanan kita ganti ya. Ini disc brake ya. Lalu kita lihat lagi ke sini. Ini sampai karet wiper nih. Karet wiper original Bosch. Ini saya ganti juga nih karet wipernya. Karena kemarin tuh saya lihat secara fisik sih karet wipernya masih lumayan. Tapi begitu kemarin hujan, saya pakai tuh kurang smooth kacanya. Jadi untuk karet wipernya pun udah saya siapkan nih, saya ganti original Bosch ya. Oke, di sini ada apa lagi? Nah, ini dia nih. Ini spare part yang lumayan sakral saya bilang. Kenapa? Ini adalah seal full set gearbox matic. Oke. Seal full set gearbox matic original.
Ini full set, seal carternya. Ini original juga bintang. Nah, untuk apa seal full set ini? Tadi kan sudah bilang nih, gearbox matic-nya smooth, nggak ada jeduk, responsif. Pertanyaannya, bro, gearbox matic lu sehat nggak sih mobilnya? Gearbox matic-nya enak, tidak ada masalah. Kalau bilang pertanyaannya sehat atau enggak, gua nggak tahu. Karena ini beberapa spare part ini, si full set ini untuk kegunaan kita akan overhaul gearbox matic-nya. Kita akan lihat dalaman gearbox matic-nya, apakah kampas kopling matic masih bagus, apakah electric kit matic masih bagus, apakah flywheel-nya masih bagus. Semua bakalan kita cek dengan menggunakan overhaul gearbox matic. Ada spare part yang tidak bagus, kita ganti. Menuju tidak bagus, kita ganti juga. Itu namanya overhaul gearbox matic-nya. Jadi ini untuk persiapan overhaul gearbox matic ya. Nah, di sini lanjut lagi. Kalian bisa lihat ini ya. Ini filter gearbox matic original Mercedes-Benz. Filter gearbox matic-nya. Lalu puli-pulinya ini baru satu ya. Saya udah order, sebetulnya pulinya bakalan saya ganti semua nih. Jadi ada puli alur, puli kasar, puli jalan, kita ganti semua nanti. Lalu di sini ada ini dia, transmisi mounting original Mercedes-Benz. Ini transmisi mountingnya pun bakalan saya ganti. Nah, berbicara tentang transmisi mounting, sebetulnya mobil ini transmisi mountingnya masih lumayan sih, belum terlalu turun, lumayan. Tapi saya nggak mau dengan kata-kata lumayan. Bagus-bagus, jelek-jelek. Karena lumayan, akhirnya transmisi mountingnya pun saya ganti. Oke. Nah, pergantian transmisi mounting ini berbarengan dengan engine mounting. Oke. Jadi, kalau salah satu nih ya, transmisi mounting udah agak turun, engine mountingnya pun ganti. Kalau engine mountingnya agak turun, transmisi mountingnya pun ganti. Jadi pergantian antara transmisi mounting dengan engine mounting itu harus berbarengan. Jangan salah satu atau pilih-pilih, karena nanti saling mengalahkan. Oke? Nah, ini untuk transmisi mounting. Lalu kampas rem ya. Nah, ini kalian bisa lihat nih. Ini kampas remnya saya ganti semua. Ini original. Kampas rem depan, kampas rem belakang. Ini udah saya siapkan juga, ini kampas rem dan sensor-sensornya. Kampas remnya pun sudah saya siapkan. Lalu ini untuk busi kita pakai original Bosch. Oke, kita pakai original Bosch made in Jerman. Hati-hati untuk Bosch, ada yang KW-nya juga. Kalau saya nggak mau, kita pakai busi Bosch yang original. Oke, di sini ada seal rumah kopling. Di sini ada rumah koplingnya. Nanti kita bakalan ganti juga ini. Nah, lalu di sini ini seal cover klep original, kita ganti juga. Di sini ada ball joint. Nah, ini ball joint kiri kanan kita ganti juga ya. Ini untuk ball joint ya. Oke. Lalu nih, sampai karet bootnya aja saya udah siapin. Ini kita ganti juga nih karet bootnya nih. Nanti kan rack steernya kita bongkar. Karet bootnya pun bakalan kita ganti. Karena yang tadi udah agak keras karet bootnya. Jadi jangan sampai nanti begini, rack steernya bagus ya, gara-gara hal sepele, gara-gara karet bootnya sobek, akhirnya ada kotoran masuk ke area as rack steer. Nanti ini jangan sampai nanti konyol, rack steernya sudah bagus, as rack steernya gara-gara karet boot yang sudah tidak bagus kemasukan pasir atau kotoran. Nanti malah trouble juga rack steernya. Jadi karet bootnya pun sampai saya ganti. Nah, di sini ada namanya arm aluminium. Ini arm aluminiumnya pun saya ganti ya, kiri kanan. Dan di sini ada untuk disc brake depan. Nah, ini disc brake pun saya ganti juga. Jadi di sini disc brake full set saya ganti depan belakang. Kampas rem pun tadi saya ganti semua. Dan kita sudah siapkan juga shock breaker ya. Shock breaker ini shock breaker belakang, itu shock breaker depan.
Nah, jadi ini yang saya bilang belanja spare part tahap pertama untuk kaki-kaki, untuk engine, dan untuk gearbox matic-nya. Oke? Demikian penjelasan saya kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, share, like, and comment untuk semua video yang ada di Real Automobile YouTube channel. Be smart buyer, merci karena mercimu, Real Auto Benz.